Contoh roh ini air. Gampang aja orang beriman itu tidak merasakan dia rasa sakit. Tapi misalkan dia orang yang tidak beriman tapi ngaku-ngaku aja, waktu sholat dia tidak sholat, ada majlis dia tidak mau hadir, ya. Ketika ruh itu ditarik seperti kambing yang dikuliti ataupun ditusuk oleh ribuan pedang, Bapak Ibu. Ini aja lah ceritanya. Ini kan ada kuku, Bapak Ibu punya kuku nggak? Ya. Nah nanti pulang ke rumah cari tang, campur kukunya. Sakit nggak? Sakit. Padahal itu cuma kuku, ya kan, yang menempel di bahagian jari. Benar ya? Apalagi ruh yang sudah menempel dari kita lahir. Nah, ketika dicabut dia sakit. Sakit, Pak. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Pak tahu ada yang meninggal entar lagi. Ya kalau meninggal di sini dicabut saya enak Bapak Ibu. Ya, Rasulullah janjikan barang siapa yang meninggal di majlis ilmu masuk surga tanpa hisab. Amin. Tidak percaya? Jangan pula nanti ambil pisau. Cobalah cikgu. Itu nggak taci kata orang lain. Ya kan? Tak boleh. Jadi di Allah gitu. Ya kan Bapak Ibu? Nah itu Al-Quran. Jadi ketika malaikat itu datang dalam Al-Quran surah Fusilat, boleh buka nanti ayat 30. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata ataupun yang mengimani di dalam kalbunya bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menunggukan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat tadi akan turun kepada mereka. Ketika malaikat maut ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat akan bilang, "Enggak usah takut sama si Jibril." Apa namanya? Israel. "Enggak usah takut sama Israel. Ada aku, tenang aja." Dia itu enggak kejam, dia hanya menjalani tugasnya. Tapi itu bagi orang beriman. Ya Bapak Ibu ya. Malaikat itu akan turun kepada mereka dengan berkata, "Jangan kamu merasa takut. Karena kami adalah bahagian ujian yang engkau terima dari Allah." Balik merujuk kepada Al-Quran yang saya bacakan tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kamu siapa yang lebih baik amalnya. Kita akan diuji oleh Allah. Ketika hidup, ketika hendak mati, ketika nanti meninggal, uji terus. Nah nanti malaikat itu bilang, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Manalah mungkin seseorang mendapati surga jikalau dia tidak mengikuti perintah Allah, benar nggak? Manalah mungkin seseorang ditolong oleh Rasulullah jikalau dia tidak mengindahkan pesan Rasulullah, benar nggak? Kalau kita mau ditolong oleh ada Pak, ada amalan sholawat, nanti saya kasih. Kata ulama, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata, barang siapa membaca salawat ini setiap malam minimal 7 kali, ada salawatnya, ya kan? Maka ketika dia meninggal, Rasulullah akan menghantarkannya sampai ke dalam kubur. Ketika malaikat dalam kubur bertanya kepadanya, Rasulullah akan menemaninya dan akan memudahkan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dalam kubur itu nanti. Ada salawatnya Pak. Bapak, Ibu mau tak? Mau semua kalau hadiah. Siapa yang nggak mau hadiah Pak? Ya kan, pengorbanan nggak ada. Saya pengen baca Al-Farzanji, tapi malas, mimpi. Itu aja yang saya bilang. Saya pengen alim, tapi belajar nggak, mimpi. Saya pengen masuk surga, tetapi sholat suka-suka saya, mimpi. Saya pengen jadi orang kaya, tapi kerja malas, mimpi. Ada orang malas jadi orang kaya? Nggak ada. Ada cikgu, karena keturunannya orang kaya. Nah itu nggak aji. Kalau di akhirat, tak pakai keturunan. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi. Iman nggak bisa diwarisi, kita belajar. Jadi contoh bapak saya soleh, belum tentu saya soleh Bapak Ibu. Saya harus belajar macam mana jadi orang soleh, macam mana jadi orang beriman Bapak Ibu. Paham ini ya?
Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan kamu yang suul Fatimah, ada yang mau suul Fatimah. Ya siapa tahu ada yang mau kan gitu. Itu serah bapak ibu. Saya nggak maksa kan gitu. Kita pengen semua meninggal dalam keadaan kalau mau tidak hanya sekedar diucapan, tetapi diperjuangkan dan pengorbanan. Saya pengen membahagiakan ibu saya, tapi gak kerja macam mana? Saya pengen bahagiakan, saya pengen bersedekah, ya kan? Caranya dengan uang, mungkin dengan uang itu saya bantu orang miskin. Kerja enggak? Macam mana lah membagi-bagi uang? Ini orang benar kan? Harus kerja, harus usaha, dapat uang baru sedekah, benar ya? Saya sebenarnya nanti saya nunggu ketetapan Allah, enggak akan. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Kalau kita mau meninggal husnul khatimah, perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada husnul khatimah, kita lakuin. Salat jangan pernah tinggal, ibu-ibu sama suami jangan pernah melawan, cemberut sama suami aja nggak boleh. Bapak-bapak juga gitu, jangan pukul istri. Kalau misalkan mau pukul, bilang sama pemerintah, saya mau bertinju, itu jangan istri, nggak lawan itu. Cemen itu namanya. Bawa ya? Nah, kalau yang udah bertobatlah. Sini kayaknya nggak ada kan? Nggak ada. Dulu tapi ada. Sekarang yang nggak ada lagi kan di sini kan? Sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini singkat aja ya. Jadi kalau udah meninggal nanti saya bahas secara detail karena saya kasih ini. Jadi kalau orang sudah meninggal itu kan diangkat kan, kalau mau dibawa ke kubur ya Bapak Ibu ya, tahu ya? Contoh diangkat dulu, assalamualaikum, saya minta maaf segala macam sebelum dia disolatin, paham ya? Kata Rasulullah, idza wudi'atil janazatu fahtamalah ar-rajul ala a'naqihim. Apabila jenazah telah diletakkan di atas keranda, lalu orang-orang pun memikulnya di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Maka jika dia adalah seorang yang saleh, semasa hidupnya dia solat, tak pernah tinggal solatnya, dia bakti kepada suaminya ataupun baik kepada istrinya, baik kepada tetangga dan kepada siapapun, hadir dia ke majlis ilmu, maka dia menjadilah meninggal tadi dalam keadaan husnul khatimah. Misalkan orang husnul khatimah ketika diangkat jenazahnya di atas keranda sebelum diantar untuk disolatkan, maka dia akan berkata, segerakanlah aku. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia sudah diperlihatkan Bapak Ibu taman-taman surga ataupun tempat dia nantinya. Cepatlah, mau banyak cerita kalian sini gitu. Kan kadang-kadang kita assalamualaikum Bapak Ibu, ini kan minta maaf. Itu yang dia tak sholat Rasul. Cepat. Bapak Ibu dengar nggak? Ya. Nggak dengar, bagus berarti. Kalau dengar harus pertanyakan ya. Wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabun biha. Namun apabila dia seorang yang tidak salih ataupun suul khatimah, maka dia akan berkata, aduh celaka. Kemana kalian akan membawaku? Celaka. Jangan bawa aku dulu, turunin gitu dia bilang. Tapi dia nggak ada kuasa lagi. Tolong, dia nampak Bapak Ibu jurang daripada jurang api neraka, tempatnya di sana. Dia bilang, jangan bawa aku ke sana, aku takut. Dan itu kata Rasulullah, kita harus meyakini apa yang Rasulullah katakan. Walau sami'al insanu la sa'iqa. Semua dapat mendengar, yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan. Walau sami'al insanu la sa'iqa. Suaranya didengar oleh seluruh makhluk, Bapak Ibu. Semua makhluk dengar suara jenazah, ya kan? Kecuali manusia. Nah, misalkan manusia dengar berarti bukan manusia. Bapak Ibu dengar nggak? Ya. Berarti masih manusia. Jadi Bapak Ibu harus yakin. Kata Rasulullah, walau sami'ahal insanu la sa'iqa. Seandainya manusia dapat mendengarnya, niscaya manusia itu akan jatuh pingsan semua. Tapi kita kan nggak dengar ya. Tapi kita tahu hadis Rasulullah. Kita ngambil yang iktibar. Ya Allah, jenazah ini selamat apa enggak? Ya Allah, mama saya, ya Allah di atas. Ya Allah.
Mama saya dulu ketika saya kecil ya Allah, ketika saya dalam kandungan ya Allah, mama saya sakit perut segala macam ketika melahirkan saya, ya kan? Dikasih susu, mama saya nggak tenang tidur ya Allah. Gara-gara saya ya Allah, waktu udah besar sedikit saya diantar sekolah ya Allah, mama saya sibuk, bapak saya gitu juga, sampai saya seperti ini ya Allah. Apa nasib mama saya ya Allah? Apakah mama saya berkata qaddimuni ya Allah? Kalau iya ya Allah, mohon tetapkan itu ya Allah. Semoga mama saya selamat ya Allah. Atau mama saya yang berkata aina tadhhabun biha ya Allah. Atau mama saya yang berkata mau bawa kemana aku ini? Mohon ya Allah selamatkanlah mama saya. Paham apa Ibu ya? Tapi kalau kita yang di atas, kita nggak tahu nanti. Maka oleh karenanya hari ini kita usaha terus. Datang ke majelis ilmu usaha. Agar supaya ketika kita meninggal, kita yang berkata qaddimuni. Bukan orang yang berkata aina tadhhabun biha. Mau dibawa kemana aku nih? Mau dibawa kemana aku nih? Nah, para sahabat Rasulullah SAW jika berhenti di sebuah kuburan atau melewati kuburan, maka para sahabat menangis sampai membasahi janggutnya. Ketika ditanya kenapa demikian, kemudian mereka menjawab, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sungguhnya kuburan adalah fase pertama alam akhirat. Jika seorang selamat dari fase pertama ini, maka selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika fase pertama ini gagal atau sulit, maka fase setelahnya akan semakin sulit atau berat. Ma ra'aitu man darran qattu illa wal qabru afda'u minhu. Aku tidak melihat sesuatu, kata Rasulullah, aku tidak melihat sesuatu pemandangan apapun yang lebih menakutkan melainkan kuburan. Nah Bapak Ibu, ketika nanti kita masuk dalam kubur ya, kita masuk dalam kubur nanti ya, yang pertama datang nanya kepada kita siapa? Bukan malaikat mungkar nakir Bapak Ibu. Namanya Rumman. Ada dalam kitab Daqaiqul Akbar kalau pejabat bisa baca kitab. Malaikat yang pertama datang ketika si mayit jenazah dimasukkan dalam kubur namanya Rumman. Datanglah malaikat itu. Ketika dia bangunkan si mayit, lalu mayit dalam keadaan duduknya macam selonjoran, paham Bapak ya? Duduk kayak gini, umpama kayak kita duduk tapi kakinya selonjoran. Malaikat itu bilang, wahai hamba Allah, catatlah seluruh amal baik dan buruk. Si mayit bilang, macam mana nak catat malaikat? Ya kan? Pena nggak bawa, karena mereka nggak bekali saya pena. Si mayit ini dalam kubur masih ngeyel juga. Itulah kita, dalam kubur masih ngeyel Pak. Catat, mana ada pena, lalu catat pula ada. Dibilang sama malaikat Rumman tadi, jadikanlah jari telunjukmu yang dimana engkau ketika engkau salat, engkau tunjuk syahadat atau bertauhid engkau dengan isyarah jari telunjukmu, maka jadikanlah itu penamu. Si mayit ngeyel lagi Pak. Okey, kad kan kan. Pena dah ada kad, tapi tak ada tinta. Macam mana juga nulis? Masih juga ngeyel kawan ini. Dibilang saya malaikat, jadikanlah air liur yang ada di lidahmu sebagai tintanya. Nah, kalau kita sering berzikir, sering bersalawat, sering doakan orang lain, insya Allah akan banyaklah tinta-tinta itu Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian semain ngeyel lagi, okeylah kan. Pena udah ada, tinta sudah ada. Kemudian, kok aku tulis di mana? Kertasnya nggak ada. Kata malaikat Rumman tadi, jadikanlah kain kafanmu untuk menjadi buku ataupun catatan tentang apa yang kau perbuat semasa di dunia. Ini jadi pena, ini tintanya, kain kafan kita jadi bukunya. Di situ Allah ulang. Dari kita lahir sampai kita meninggal Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah maksiat, dinampakkan sama Allah. Maksiat, tulis. Bapak Ibu pernah bohongin orang, tulis. Bapak Ibu pernah beramal soleh, tulis. Bapak Ibu beramal soleh tapi nggak ada ilmu, beramal soleh tanpa ilmu tertolak, sama aja nol. Tulis, itu macam video nampak. Dari kita lahir sampai kita meninggal hari. Dan ending ataupun akhirnya Bapak Ibu, kita catat. Misalkan amalan kita lebih banyak daripada amal buruk. Contoh, amal baik 60, amal buruk 40. Insya Allah kita selamat, akan mudah menjawab pertanyaan malaikat
Nanti kalau misalkan buruknya banyak, yang tinggal apa? 3 Bapak Ibu. Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah segala amal kecuali di 3. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Bisa jadi yang 40 nanti bisa jadi 60 atau sebaliknya ditukar. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian barulah datang malaikat. Malaikat apa? Mungkar nangkir. Malaikat Joni. Mungkar nangkir. Oh, mungkar nangkir. Malaikat itu datang Bapak Ibu. Malaikat itu Bapak Ibu bukan satu, terus kita bahas. Malaikat mungkar itu nama kelompok. Jibril, Mikail, malaikat 10 yang wajib kita ketahui. Malaikat Bapak Ibu tahu ada berapa? Malaikat tak terhitung Bapak Ibu. Kata Rasulullah, kalau misalkan manusianya 10.000, malaikatnya kali 10. Nah, Jibril itu nama kelompok. Bukan satu Jibril, bukan. Israel bukan satu, nama kelompok. Paham Bapak Ibu ya? Nah, kita singkat aja, ketika di dalam kubur, datanglah malaikat. Ketika Bapak Ibu, kata Rasulullah, wahai anak-anak, kita kalau orang tua kita meninggal, kalau teman kita meninggal, jangan dulu pulang. Itu syariat ulama. Duduk aja dulu di situ, minimal sejam. Kata Rasulullah, misalkan masih ada orang duduk di atas kuburannya, malaikat karena kita tadi nunggu. Cikgu nggak usah pulang lah, udah buatlah kalau berani. Tapi 1 detik aja Bapak lakuin langkah dari situ, dia langsung datang. Karena itu nggak bisa dicerna dengan akal, ya. Contoh, malaikat temu datang. Ketika orang-orang pulang, suara langkah kaki orang ini didengar oleh si mayit di dalam kubur tadi. Dan ketika orang-orang pulang, dia dengar suara rantai yang ditarik oleh malaikat penyiksa tadi, yang akan menghantam si mayit di dalam kubur tadi. Ya. Singkatlah cerita, maka usahakan ketika kita itu tunggu dulu mata orang tua kita meninggal, baca doa, baca yasin segala macam, baca ini, baca itu, sholawat segala macam. Berdoa mudah-mudahan orang tua kita selamat. Amin. Nanti kita bahas yang lain lagi. Ini kita singkat aja ya. Udah panjang kali sebenarnya. Jadi malaikat itu nanya. Sampainya malaikat itu mungkar dan nangkir dalam kubur. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Kemudian kedua malaikat itu mendatanginya lalu mendudukkan si mayit. Fayaqulani lahu man rabbuka. Lalu keduanya bertanya, siapa Tuhan? Suara malaikat ini seperti guru yang sangat keras Bapak Ibu. Jikalau dia adalah orang yang husnul khatimah, orang yang salih, gitu ya, maka dia akan menjawab, fayaqulu rabbi Allah, Allahu rabbi. Si mayit akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Ingat Bapak Ibu ya, yang menjawab ini bukan amal. Yang menjawab ini bukan Mana buktinya cikgu nanti? Ada buktinya, saya punya referensinya semua. Yang menjawab ini keyakinan kita. Kita nggak bisa jawab, kita sudah meninggal. Mulut kita nggak bisa kita pakai. Tetapi batin kita yang bisa pakai, roh kita yang tak bisa pakai. Paham Bapak Ibu ya? Jiwa kita yang bisa kita pakai. Ketika dia adalah orang yang soleh, fayaqulu rabbi Allah, Allah rabbi katanya. Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua. Fayaqulani lahu ma dinuka. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apa agama? Kemudian orang soleh tadi menjawab, fayaqulu diniyal Islam. Si mayit menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum. Kedua malaikat itu bertanya lagi, siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah, yaitu Rasulullah. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, Rasulullah datang kepada kita. Rasulullah akan melihat, apakah ini umatku? Di mana Rasulullah nandanya? Dengan bekas wudu Bapak Ibu. Dengan lisan Bapak Ibu yang selalu berselawat, yang selalu berzikir mengingat Allah. Dengan hati Bapak Ibu yang senantiasa alladzina dzkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ingat Allah pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Dengan langkah kaki pengorbanan Bapak Ibu hadir ke majlis ilmu, Rasulullah tengok. Ketika
jika memang itu ada di diri Bapak Ibu, Rasulullah akan menemani Bapak Ibu, dan malaikat-malaikat itu akan segan bertanya karena ada Rasulullah di sisi kita. Paham ya? Fayaqulani lahu ma yudrika. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apakah ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Kemudian si Maid menjawab, aku membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian Bapak Ibu, fayunadi munadi fis sama an qad sadaqa abdi fafri syuhu minal jannah wa ulbisuhu minal jannati waftuhu lahu baban ilal jannah. Lalu seorang penyuruh langit berseru, hamba ini telah berkata benar. Berilah ia hamparan permadani dari surga, dan berilah ia dari pakaian dari surga, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Fayatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rih. Maka datanglah seorang laki-laki yang berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Lalu ia mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu wahai Maid. Inilah harimu yang telah dijanjikan dengan kebaikan. Fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Maka datanglah kepadanya bau harum dari surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Luar biasa tak? Fayaqulu lahu man anta. Maka orang salih itu ataupun si Maid bertanya pada laki-laki yang tampan tadi, siapakah engkau? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang membawa kepada kebaikan, kata si Maid. Fayaqulu ana amaluka salih. Si laki-laki tadi menjawab, Bapak Ibu, aku adalah amal salihmu, aku adalah salatmu, aku adalah bacaan-bacaan Al-Quranmu, aku adalah pengorbananmu dah hadir ke majlis ilmu, aku adalah sedekahmu, aku adalah kebaikan di dalam hati ataupun fikiran ataupun perbuatanmu. Diwujudkan Allah menjadi laki-laki soleh yang tampan rupanya, yang harum baunya, yang akan menemanimu sampai hari kiamat. Engkau tidak sendiri wahai hamba Allah, engkau akan kutemani. Maka sebaik-baik teman Bapak Ibu cuma 3. 1 iman, 2 amal saleh, 3 sepi, lain dusta. Sebaik-baik teman saya bilang cuma 3 Bapak Ibu. 1 iman, 2 amal, 3 sepi. Yang lain kadang-kadang kalau ada butuh baru datang kepada kita. Kalau dia nggak butuh, nggak mau dia datang kepada kita. Itulah makhluk. Tetapi iman, kita sendiri, kita di depan orang ramai, kemanapun kita akan menemani kita. Benar nggak? Amal salih pun seperti itu, sepi pun seperti itu. Maka usahakan Bapak Ibu, karena 3 yang setia. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh, ketiga sepi, benar ya? Bapak Ibu harus ada 1 amalan yang Bapak Ibu lakukan ketika sepi. Tak ada 1 orang pun yang tahu, tetapi Allah dan Bapak Ibu yang tahu. Itu amalan yang luar biasa. Karena itulah yang akan menemani Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu. Paham ya? Paham nggak ini? Kemudian dibilang, fayaqul lahu man anta, siapakah engkau? Wa wajhuka wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang membawa kepada kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amal salih, aku perbuatan baik. Rabbi aqimi sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka orang salih ataupun Maid tadi berkata, ya Allah, mohon segerakan kepadaku hari kiamat, sehingga aku akan segera kembali kepada keluarga dan harta. Orang yang sudah meninggal Bapak Ibu, ketika dia selamat, yang dia minta doa Bapak Ibu, ya Allah, izinkanlah saya kembali kepada orang-orang yang selalu bersama. Maka kata Rasulullah, bersama siapa engkau sering di dunia, maka di akhirat bersama dialah engkau di akhirat. Contoh, kita sering ke majlis ilmu ya,
Di antara contoh ada yang meninggal di majlis ini selalu didoakan setiap kajian, benar kan? Itu doanya luar biasa. Doa dari Bapak Zainal bin Bakri, Bapak Selamat Yudharyanto bin Pranoto Sondo. Insya Allah kita harap mereka selamat, benar kan? Mereka rindu sama kita Bapak Ibu kalau mereka selamat. Ya Allah, kapanlah jamaah Majlis Nurul Yakin hadir ke sini? Karena agar mereka menikmati nikmat-nikmat saja tanpa mencari nikmat. Kalau kita di dunia cari nikmat kan? Cari baru dapat. Di sana tinggal menikmati nikmat. Ya Allah, kami rindu ya Allah, kata Bapak Zainal sama Bapak Selamat, dengan jamaah-jamaah Majlis Nurul Yakin ya Allah. Kapan ya Allah mereka kembali ke sini ya Allah? Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kalaulah misalkan kita sering ingat orang, mestilah orang ingat kita. Kalau kita sering doakan orang, mestilah orang juga akan sering doakan kita. Maka apa yang kita buat itulah yang kita dapat. Yang pertama ditanya keluarga, teman-temannya, dan hartanya. Harta di sini Bapak Ibu bukan material, bukan. Harta di sini sholat dia, ya kan? Sedekah dia, amal jariah dia, semualah. Paham ya? Itu yang ditanya Bapak Ibu. Kemudian kepada yang meninggal suul khatimah, terakhir Bapak Ibu. Ketika malaikat itu datang Bapak Ibu, ya kan? Malaikat itu datang, fayatihi malakani fayujlisanihi. Ketika malaikat itu mendatanginya, lalu mendudukkannya. Bertanyalah malaikat ini kepada orang suul khatimah, man rabbuka? Orang suul khatimah ataupun orang yang buruk yang nggak pernah sholat, nggak pernah hadir ke majlis ilmu akan menjawab, la adri, la adri, la adri katanya. Dia bilang, aku nggak tahu, kayak gitu. Siapa Tuhan? Tidak tahu, kayak gitu. Ketakutan dia Bapak Ibu. Kemudian malaikat ini melanjutkan pertanyaan yang kedua. Ma dinuka? Sama jawabannya. La adri. Aku nggak tahu. Kayak mana ini? Pang, dipukul Bapak Ibu. Ketika dipukul si mayit Bapak Ibu, ya kan? Maka si mayit masuk ke dalam lapisan bumi yang ketujuh. Dalam kitab Tambiul Ghafilin, ketika mayit itu sudah tertanam di lapisan yang ketujuh, ada malaikat satu, malaikat penyiksa, bukan malaikat nangkir Bapak Ibu, tapi malaikat lain. Itu mempunyai kuku yang sangat panjang. Panjang kukunya perjalanan 1 hari 1 malam. Nah, malaikat ini kalau di dalam permainan voli dia toser. Tahu toser ya? Kayak gitu. Iya. Jadi dimasukkan kukunya ke dalam, dia toser, dicongkel, cuk. Nah, yang tukang semes Rifan contoh Indonesia, macam mana lah pukulannya? Kalau kena kepala. Pukul sama anak-anak, hancur Bapak Ibu. Pecah-pecah, keluar mata, keluar gigi pecah, patah semua. Allah jadikan lagi, dipukul lagi. Jadi lagi dipukul lagi, jadi lagi dipukul lagi, jadi lagi dipukul lagi, jadi lagi dipukul lagi. Satu hari orang yang dalam keadaan jurang-jurang neraka dalam kubur Bapak Ibu ya, satu hari itu umpama dia merasakan 1000 tahun di dunia Bapak Ibu. Sehari menjelang, contoh dia nunggu, contoh kita nih dari pagi ke sore kan, itu dia seumpama nunggu 1000 tahun kalau kita. Dipukul, jadi dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri, ya kan? Hidup di dunia tidak ada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tidak berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Coba. Fayunadi munadi minas samai an kazaba fafrishu lahu minan nar. Kemudian orang sul khatimah ini tiba-tiba terdengar suara dari langit, hamba ini telah berdusta, hamparkanlah untuknya neraka. Waftahu lahu baban ila an-nari fayatihi min harriha wa samumiha wa yutayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'u. Dan bukakanlah pintu menuju neraka padanya, maka hawa panas dari neraka dan bau busuk neraka menghampiri si mayit yang buruk tadi. Kemudian kuburnya disempitkan sampai tulang rusuk patah sehingga bergeseran. Ini Bapak Ibu ke dalam kubur ya, dijepit Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nengok ini mobil jepit itu, tahu? Kita dijepit. Ini kan tulang rusuk kita gini ya. Ini kan tulang rusuk kita gini kan.
Ketika disiksa tulang rusuk ini nyatu. Ada yang coba? Besok pintu aja dulu. Mau salah tulang rusuk jari. Coba di rumah pulang bilang, "Dek, coba dorong pintu itu." Bapak dorong. Itu bergeseran ya. Patah itu, dijadikan lagi, ditarik lagi, disiksa lagi, ditarik lagi, disiksa lagi kayak gitu. Maka orang di sana Bapak Ibu yang hari ini yang sudah di barzakh tuh, yang dia nggak beramal ketika dunia, ya Allah izinkan kami kembali ke dunia, nggak bisa. Nah kita hari ini belum ke sana, usahakan agar mudah-mudahan kita selamat. Benar nggak? Fayatihi rajulun fabihul wajhi fabihul thiyabi muntinur rihi, dan datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk. Fayaqul wa bisyir billadhi yasuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah hari yang dijanjikan keburukan padamu. Fayaqulu man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarri. Maka si mayit bertanya padanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa pada keburukan. Maka orang yang buruk jelek tadi bilang, fayaqulu ana amalukal khabith. Kemudian dia menjawab, aku adalah amal buruk. Aku dengkimu yang belum keluar, namun tiba-tiba engkau mati. Aku dendammu, dendammu masih ada di dalam hatimu, namun tiba-tiba kematian datang kepadamu. Aku bencimu. Aku adalah di mana engkau yang tidak sholat, engkau tidak ke majlis, ya kan? Engkau memukul binatang dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kita tak tahu mati kita kapan, benar ya? Siapapun yang ada dengki dalam hati, lepaskanlah. Macam mana caranya cikgu? Ada caranya. Kayak mana? Kayak lagu kotak. Pernah dengar lagu kotak? Apa tu? Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Apa lagi? Bila berat melepaskan aku, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Cikgu, saya punya dengki, tapi susah saya maafin orang itu. Macam mana caranya? Datanglah ke majelis. Obat hati ada 5 perkaranya, obat dengki ada 5 perkaranya, obat dendam ada 5 perkaranya. Hati itu kan luas, benar kan? Kalau kita pahami, kalau kamu dendam ada 5 lah obatnya, kalau kamu dengki ada 5 lah obatnya, kalau kamu malas ibadah ada juga 5 obatnya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat tahajud jangan tinggalkan. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Atau yang ketiga hadirilah majelis ilmu. Orang-orang dengki, kita yang dengki. Kalau kita hadir di masjid, ulama dengki kita dikikis Bapak Ibu. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Itu, nanti gantung kalau saya